Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Abandi. Saya berasal dari Kecamatan Karangmerah, Kabupaten Bangkalan. Desa saya yaitu Desa Abai Pagi. Buku yang saya bahas kali ini berjudul tentang Khalil Anwar Siban Sakit, di mana puisi ini ditulis oleh M. Khalil Sansa. M. Khalil Sansa ini lahir di Bangkalan pada tanggal 21 April 1995. Sekarang beliau bermukim di Desa Kebaran Timur, Beneh, Bangkalan. Sebelum masuk kepada judul dari puisi ini, saya akan membahas tentang kata pengantar yang saya baca dari buku ini. Nah, ini bahwasanya M. Khalil Sansa ini menulis buku puisi tanpa adanya bayangan-bayangan nama besar seperti Abdul Hadi, Khalil Anwar, terus Rendra Gunawan, dan lain sebagainya. Beliau ini menulis puisi hanya karena keinginannya sendiri, atau beliau ini menulis puisi karena ingin mengembangkan kreativitasannya atau mengembangkan keahliannya dalam bidang menulis. Apakah tulisannya ini layak dipublik atau tidak, seperti itu. Jadi memang ini tulus tanpa adanya bayangan nama besar seperti yang tadi saya jelaskan. Bahwasanya beliau ini memang menulis karena keinginannya sendiri, seperti itu. Nah, dan buku ini merupakan buku kedua dari M. Khalil Sansa, di mana di buku kedua ini ada manifestasi atau emosi yang berhasil beliau wujudkan. Analoginya seperti ini. Seperti keadaan terjatuh dan kepleset tetapi tidak sakit, malah menyenangkan. Malah dari jatuhnya yang kepleset tersebut, lukanya memberikan kesegaran. Nah, makna dari kalimat ini yang saya dapat adalah bahwasanya ketika kita menjalani kehidupan, itu pasti ada sesuatu yang terkadang atau suatu cobaan, bahkan juga rintangan, atau sesuatu yang terkadang kita tidak inginkan itu terjadi kepada kita. Nah, tetapi itu bisa menjadi metafora terhadap kita bahwasanya sesuatu yang terjadi kepada kita atau sesuatu yang terjadi, sesuatu yang tidak diinginkan terjadi kepada kita, itu bisa menjadi pembelajaran bahwasanya kita harus bisa menghadapi kehidupan yang memang penuh dengan rentangan dan juga tantangan, seperti itu. Dan juga kata-kata ini mengajarkan kita bahwasanya kita harus mengambil hikmahnya dari sesuatu yang terjadi kepada kita, entah itu hal negatif ataupun positif, seperti itu. Dan sebelum masuk lagi kepada judul puisi, saya juga akan membahas tentang isi puisi. Saya akan membahas tentang judul dari puisi ini. Nah, sebenarnya M. Khalil Sansa ini menulis judul puisi ini menurut saya sedikit mengecoh, ya kan? Menurut saya M. Khalil Sansa ini cukup bijak dalam pengambilan judul. Karena apa? Karena kata Khalil di sini ini merupakan nama pendek dari si penulisnya. Dan kata Khalil ini tidak lepas dari kata il. Il ini merupakan nama penyair besar yang sebelumnya saya tadi sebutkan, yaitu Khalil Anwar. Nah, beliau ini ingin mengaplikasikannya dengan nama-nama besar yang tadi saya jelaskan, yaitu Khalil Anwar. Dan beliau lebih mempertegas lagi dengan menambahkan kata Anwar, seperti itu. Dan yang sedang sakit ini menunjukkan keadaan beliau, si penulis ketika beliau lagi menulis puisi. Mungkin beliau dihadapkan dengan hayalan atau juga kekreativitas dan juga pemikiran-pemikiran untuk membuat puisi ini atau mencari kata-kata setiap puisi ini, sehingga mungkin badan beliau down atau mungkin capek sehingga terjadi sakit. Makanya di sini ditambahkanlah sedang sakit, seperti itu. Nah, masuk kepada isi puisi, ya.
sebelum masuk pada isi puisi, saya akan membahas sedikit tentang pengalaman saya ketika membaca puisi ini dan membaca puisi. Jujur, saya baru pertama kali membaca puisi. Maksudnya adalah kalau hanya membaca mungkin kita pernah lah lihat di TikTok dan juga Instagram banyak puisi-puisi. Cuman untuk mengamati betul dari puisi ini baru pertama kali saya. Jadi tidak heran kenapa orang-orang itu lebih condong terhadap kata-kata seperti kata-kata motivasi, kata-kata dan lain sebagainya ketimbang puisi. Karena kan kebanyakan orang itu sedikit peminat terhadap puisi. Ya mungkin ini pengalaman saya, ini yang saya lihat dari kehidupan saya. Orang-orang itu memang sedikit minat terhadap puisi. Menurut saya itu memang wajar. Kenapa? Karena puisi ini kalau kita ingin merasakan kenikmatan dari membaca puisi ini, kita harus punya keinginan dan juga rasa ingin tahu yang lebih mendalam. Karena puisi ini kalau kita hanya membaca, kalau kita hanya sekedar melihat dan juga membaca, kita tidak akan merasakan kenikmatannya. Karena puisi ini identik dengan penafsiran dan juga kiasan dari setiap katanya. Makanya kalau hanya orang ingin membacanya, mungkin orang itu tidak akan tertarik seperti itu. Beda hanya dengan kata-kata motivasi. Kata-kata motivasi tersebut kan memang instan, ketika kita membacanya, kita langsung memahami, kita sudah mendapatkan langsung motivasi seperti itu. Kalau puisi, kita harus perlu mencari tahu dari setiap kalimatnya, kita harus mencari tahu arti dan juga maksud tujuan dari puisi ini, sehingga orang itu terkadang ingin membaca puisi, tapi ketika sudah membaca puisi, si pembaca itu merasa kebingungan. Ya, kebingungan ini adalah sesuatu yang wajar. Karena apa? Karena yang seperti saya jelaskan tadi, puisi ini memang tidak untuk menikmatinya itu tidak bisa hanya sekedar membaca. Kita memang perlu untuk mencari tahu seperti itu. Dan di sini saya mendapatkan beberapa judul puisi yang saya pahami dan juga saya merasakan kenikmatannya ketika membacanya. Di sini ada judul puisi yang berjudul Pesan Ibu. Ini di halaman 42. Nah, 42. Di puisi Pesan Ibu ini berbunyi di bait pertama, yaitu ibu khawatir kalian jadi babu yang meraih upah dengan susah, sebab usia kaca di rumah menua sia-sia. Melihat tetangga menyuntik mata dan mulutnya. Ulah kita kasihan juga lebunya jika menghampar di mata. Pula peristiwa tawa mengisak dada tetangga. Jadi yang saya rasakan atau yang saya dapat dari ketika membaca puisi yang berjudul Pesan Ibu ini menggambarkan kekhawatiran seorang ibu terhadap masa depan anaknya yang hidupnya itu penuh dengan tantangan dan juga rintangan, hidupnya penuh dengan kesedihan dan lain sebagainya. Jadi mungkin teman-teman sudah bisa menilai lah kenapa kok saya suka puisi ini. Karena mungkin sudah tadi saya jelaskan, orang bisa menyukai puisi karena dia sudah paham, karena dia paham maksud dan tujuan dari puisi tersebut. Dan saya menyukai puisi ini karena memang ini saya paham arti dan juga tujuan dari puisi ini. Apalagi ini berjudul tentang pesan ibu. Siapa sih orang tua yang tidak sayang terhadap anaknya? Siapa sih orang tua yang tidak sayang terhadap masa depan anaknya atau tidak khawatir terhadap masa depan anaknya? Semua orang tua pasti seperti itu. Sehingga sebagai anak seperti saya ini mungkin merasakan sentuhan dan juga yang merasakan sentuhan yang memang ada seperti itu. Kenapa? Karena ini relate, ya kan? Ini relate dengan kehidupan saya. Kenapa? Karena ibu itu kan pasti khawatir terhadap anaknya. Dan di sini
saya mendapatkan satu kalimat, ini bunyinya, ibu khawatir kalian menjadi babu yang meraih upah. Di sini ini menjelaskan bahwasanya ibu itu, orang tua itu khawatir terhadap anaknya. Anaknya itu bekerja tidak kenal waktu, tidak kenal rasa sakit, tidak kenal lelah. Tetapi upahnya atau gajinya itu tidak seberapa atau tidak sebanding dengan apa yang dia lakukan. Itulah yang mencerminkan dari judul puisi ini, yaitu pesan ibu. Dan kata-kata ini, ibu khawatir kalian jadi babu yang meraih upah. Ini kan banyak terjadi dalam kalangan pekerjaan. Seperti kan contohnya karyawan itu ditekankan untuk bekerja on time, bekerja tidak kenal waktu, siang malam. Tapi siapa? Itu bosnya yang malah tambah kaya. Seperti itu. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari puisi ini adalah, ya, kita hanya sekedar membaca satu judul puisi dan juga satu kalimat. Sudah beberapa pengetahuan yang bisa kita ambil dari puisi ini. Ini kan bahwa, jadi menurut saya puisi ini juga penting bagi kehidupan manusia, karena menurut saya puisi ini bisa menjadi alat curhat. Contohnya, kita kesepian dalam hal contoh mendapatkan pasangan lah, kita kesepian dalam hal itu atau kesulitan. Kita membaca puisi yang berjudul tentang percintaan dan juga romantisme, kita baca itu, kita tidak perlu pasangan, kita tidak perlu seseorang untuk ngobrol langsung, kita hanya bisa membaca buku puisi saja, kita sudah merasakan respon seperti itu. Itu menurut saya ya, sehingga saya ini merasakan kenikmatan ketika membaca puisi seperti itu. Dan ada lagi judul puisi yang saya baca dan saya juga paham dari maksud dan puisi ini, yaitu apa ya, lelaki kurus. Saya baca puisinya, lelaki kurus, aku curiga pada tatapan si gemuk. Kala aku berbicara, ia berkata sambil tertawa. Gerakan jakun di tenggorokanmu seperti FULED display di amplifier. Nah, puisi ini menjelaskan tentang kekhawatiran si kurus terhadap si gemuk. Kenapa? Karena ketika si kurus ini berbicara, si gemuk ini menunjukkan gestur seakan-akan dia mengejek, seperti itu. Dan kata-kata yang tertulis ini seperti FULED display di amplifier ini, si gemuk ini seperti membandingkan si kurus ini ke kata-kata ini, seperti meremehkan, seperti itu. Nah, kan enak kalau kita membaca puisi, kita paham tujuan dan juga arti dari puisi ini, kan kita merasakan kenikmatan seperti itu. Dan puisi yang saya tidak sukai itu, menurut saya tidak bisa bilang tidak suka ya. Menurut saya puisi ini, menurut saya semuanya menarik, tergantung kita membacanya itu paham enggak, seperti itu. Nah, saya menemukan satu puisi di sini, judulnya Ekstasi Angin. Ekstasi Angin ini halaman 5. Ini saya membaca dan juga saya mencari tahu dari setiap kalimat, dari arti dari setiap kalimatnya. Saya belum menemukan apa ya, tujuan. Maksudnya saya juga cari referensi, tapi saya merasa kebingungan. Sehingga menurut saya itulah yang menjadi penyebab orang tidak tertarik untuk membaca puisi. Ini kan ekstasi ini kan halaman awal ya kan. Sedangkan tadi yang pesan ibu halaman yang jauh, halaman belakang. Makanya orang itu terkadang kalau tidak suka ya men-skip seperti itu loh. Dalam artian tidak ada daya tarik karena mereka itu kebingungan ketika membaca puisi. Seperti itu. Nah, jadi ekspektasi angin ini saya belum menemukan apa ya. Jangankan makna dan juga tujuan dari puisi ini, saya membaca judul dan juga isinya ini, saya belum merasakan keserasian. Maksudnya belum ada kesinambungan. Maksudnya apa ya? Maksudnya judul dan juga isi ini tidak nyambung menurut saya ya. Ya, saya kembali lagi, saya tidak menyalahkan puisinya, tapi menyalahkan diri saya yang memang tidak paham yang dimaksud dari puisi ini. Seperti itu.
Jadi menurut saya puisi ini bisa menimbulkan daya tarik terhadap pembaca kalau pembaca itu paham dan juga mengerti dari tujuan puisi tersebut. Dan juga sebaliknya, puisi ini tidak menciptakan daya tarik terhadap pembaca kalau pembaca itu tidak paham dari maksud dan juga tujuan dari puisi tersebut. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari buku puisi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang keliru, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.